أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. أن هداكم للإيمان
Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan bacakan artinya. Surah Qaf dari ayat 16 sampai ke 18, ayat yang terakhir. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang 16. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Garis kurung keyakinanmu. Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang selanjutnya, ayat 17. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat orang-orang yang benar. Ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir, ayat 18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada malam ini untuk membacakan Cahaya Iman. Dan tak lupa pula buat para pengurus yang mungkin gak disebut satu persatu, buat kita semua, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu diberikan kegamblangan dalam mengelola batin kita, dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, karena mau nggak mau, suka nggak suka, hal apapun yang terjadi itu bakal dari diri kita sendiri, bakal pengelolaan kita sendiri yang memang harus terus-menerus diresapi, dimutolaah terhadap diri kita sendiri. Setiap ada permasalahan ataupun suatu kesalahan,
untuk mengukur kesanggupan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menghargai kesanggupan yang lain. Para ikhwan wal akhwat, di sini saya akan mencoba membaca Cahaya Iman, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya kehidupan manusia tetap ada di dalam peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga segala kebutuhan hidupnya tetap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi manusia diwajibkan ikhtiar dan usaha, tetapi hasilnya ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia tidak bisa menentukan, hanya Allah yang memiliki. Sebab itu bagi kita jangan ada sifat ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk manusia asal ada kemauannya, apa saja dijalankan. Jangan ada sifat pemalu, sebab usaha hukumnya wajib. Daripada tidak berusaha, nanti ibadahnya tidak lancar, lantaran kurang bekalnya di dalam berusaha memenuhi hajat hidup. Lantaran kurang bekalnya di dalam berusaha memenuhi hajat hidup, gunakan akal pikir yang sehat, supaya Allah meridhoi. Seterusnya, pimpin dengan rasa diri pribadi di dalam tekad, ucap, lampah. Jangan bertindak yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena sesungguhnya agama itu adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur jalannya hidup manusia di dunia dan di akhirat, supaya para manusia bahagia, selamat, terlepas dari godaan syaitan. Yakin Allah bakal meridhoi kepada manusia yang beriman. Sekarang tinggal kitanya di dalam mencari bekal hidup, jangan ingkar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabul atau belum terkabul, tetap sabar, tawakal. Ini yang selamanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu selamanya kita harus tetap usaha untuk meningkatkan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kemenangan dunia akhirat. Sejak sekarang kita menyelam di jalan Allah sampai merasakan kepuasan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta harus kuat dalam menempuh segala ujian lahir maupun batin. Hilangkan keluh kesah, jangan ada di dalam hati, sebab hati harus bersih untuk menerima rahmat Allah Ta'ala. Yang dimakan, yang dipakai harus apik. Selamanya jangan makan sembarangan, jangan makan harta riba. Yakin Allah meridhoi. Amal ma'ruf nahi mungkar harus diamalkan. Tegasnya, laksanakan amal yang baik sebanyak-banyaknya. Amal yang jelek harus disingkirkan sejauh-jauhnya. Begitu supaya Allah meridhoi di dunia dan di akhirat. Malah di dalam kehidupan sekarang ini bakal berenang di lautan kebahagiaan dan keselamatan. Jangan senang dengan pujian dan jangan kecil hati lantaran dicela. Jika ada yang memuji, hati kecil jangan menerima. Pujian bukan milik kita, tetap hanya Allah yang maha memiliki. Jika kita menerima pujian, pasti kita tidak akan kuat dan jatuh ambruk di dalam alam kekufuran, lantaran kita sudah kena upaya syaitan. Sebab itu kita harus waspada, jangan terbawa aprak-aprakan di alam kehinaan. Karena itu bukan tujuan yakin menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Segala puji mari kita serahkan saja kepada Allah yang maha memiliki. Jika mendapat celaan dan hinaan,
Jangan merasa susah hati. Sebaiknya kita harus senang. Sebab sebab syariatnya diejek, dihina dan dicela, tetapi hakikatnya itu teguran sebagai pembangkit diri kita dari keterlenaan dan keterpurukan, supaya kita kembali sadar, eling, dan berpikir untuk lebih memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan. Maka dari itu kita syukuran kepada Allah dan berterima kasih kepada Rasulullah dengan membuktikan iman, sholat, dan akhlak. Tanda syukur kita kepada Allah, harus sabar menerima segala yang ditemukan dan terjadi pada diri pribadi, lantaran Allah Ta'ala menyayangi kepada siapa saja orangnya yang sabar dan tawakal di dalam mengasuh hidupnya. Untuk kita juga tidak ada salahnya selama menunggu tutup umur. Manfaatkan waktu hidup di dunia, jangan berleha-leha, hanyut mengikuti nafsu. Segera tuntut ilmu, carilah duniamu. Kewajiban di dunia memenuhi kebutuhan hidup dan bekal ibadahnya sendiri untuk keberkahan di dunia dan di akhirat nanti. Maka bersegeralah mulai dari sekarang selagi masih hidup. Jangan hidup tanpa guna, manfaatkan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran hidup kita di dunia ini bakal rugi dan celaka jika terlepas dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia tidak ada artinya, bakal mengasuh kesusahan dan keruwetan. Isi di dunia tidak akan memberikan kenikmatan yang jelas. Hidup di dunia hanya melelahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.